Cek kesadarannya dulu. Cek kesadarannya itu dipanggil, ditepuk. Kalau dia sebenarnya cuma tidur, tiba-tiba sampai berapa kayak gitu ya rada-rada dipanggil dulu Bu, ditepuk-tepuk. Tidak ada respon. Kalau sudah tidak ada respon, jadi silahkan dicek nafasnya. Cocok pipinya ibu nempel di hidungnya, dengerin rasa sama lihat naik turunnya dada. Orang nafas dadanya naik turun. Ternyata tidak nafas. Berikutnya adalah cek nadi. Bagaimana cara ngecek nadi? Bapak ibu ngecek nadinya adalah dua jari kita ada di tengah. Geser ke arah penolong, tekan, tidak boleh lebih dari 10 detik. Lihat ibu, begini geser ke arah ibu. Betul, ditekan. Semuanya nyoba di lehernya masing-masing dari tengah, geser. Kalau ada denyutnya berarti hidup. Kalau tidak ada berarti tidak ada denyut nadi. Ternyata tidak ada. Apa yang dilakukan oleh dia? Tidak usah. Kalau di leher sudah tidak ada selesai. Jadi langsung di innalillahi. tekannya di mana? Yang saya ya. Nekannya, titiknya, namanya lakukan landmark ya. Landmark dulu itu istilahnya adalah lurus puting. Jadi ada puting di sini, ini lurus di sini ditekan, tangannya mengunci seperti itu tadi. Dulu, sekarang sudah tidak. Sekarang dibagi dua, ambil yang bawah. Kenapa kok begitu? Karena kalau putingnya di sini tidak apa-apa. Kalau putingnya pas di perut, masuk perut yang dipijat. Coba Bu ditaruh. Betul, saya sentuh. Bu, mohon maaf saya megang ibu ya, tidak apa-apa ya. Bapak Ibu dilihat, ini lurus. Ini lurus. Nekannya semangat. Nekannya di mana? Nekannya dijatuhkan badannya. Jadi badannya ibu ini dijatuhkan. Dijatuhkan. Jadi bukan tangannya yang ditekuk, tangannya terus lurus ditekuk. Betul. Berapa hitungannya? 30. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Stop. Berhenti. Tidak ada hitungan 11, 12, 13. Kenapa? Hitungan 11, 12, 13 itu butuh waktu yang banyak. 11, 12, 13. Yang paling enak cukup di angka 5. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4. Terus jadi hitungannya stabil. Berapa kali? 30. 30 kali lalu 6. ditiup. Niupnya bagaimana niupnya? Niupnya kalau tidak ada luka pakai head tilt chin lift. Ribet banget Mas, apa head tilt chin lift? Head tilt chin lift itu yang ini dorong ke bawah, yang ini narik ke atas. Sehingga ininya nggak ketekuk. Baru ditiup. No, jangan ditiup, ada kasarnya. Kasarnya ditiup. Kenapa pasien ini harus dilakukan seperti ini? Ibu bapak, kalau pasien ini tidak sadar, terus ibu ini nunggu tindakan ini di 2 menit awal, harapan hidupnya 80%. 5 menit awal, dia harapan hidupnya tinggal 50%. Kalau ini nunggu sampai 10 menit melakukan ini, harapan hidupnya tinggal 20%. Kapan ini bisa terjadi? Kapanpun bisa. Penyebabnya banyak. Siapapun bisa loh ini, bapak ibu, adik-adik, anak-anak semua bisa. Kesel, jatuh semua banyak. Jadi kalau ibu punya ilmu ini, setidaknya menjaga untuk si keluarga Anda ini tetap terselamatkan. Saya kasarnya ditaruh di mulutnya. Nah, terus sama ibu head tilt lift ditiup. Sudah cukup. Berapa kali? Lalu ulangi yang pijat dada. Silakan pijat dada sampai 5 kali siklus. Ini adalah satu siklus. 30 pencet, 2 tiup adalah satu siklus. Diulangi sampai 5 kali. Sudah, ibu silakan istirahat, duduk geser, diganti bapaknya. Bapak gimana cara pijatnya? Lanjutkan.
Ibu, bapak, kapan pijat jantung dihentikan? Satu, sudah kembali bernafas. Dua, pasien sudah dinyatakan meninggal dunia. Tiga, ketika tim yang lebih ahli datang, entah puskesmas dengan datang, semua datang, kita berhenti. Yang keempat, bila penolong kelelahan, jangan sampai Anda yang awalnya adalah penolong jadi yang ditolong. Ibu ini sudah begini-begini, sudah kakinya begini, kita biasanya nolong dia loh. Ya, jadi kalau sudah capek minta bantuan, bapaknya bantu nih, silakan bapak dibantu bapak pijat. Lututnya ditaruh, didekatkan ke pasien, maju lagi, posisinya bagus, badannya dijatuhkan. Nah, tangannya tetap lurus, kurang cepat pijatnya, 1, 2, 3. Nah, ini cocok. Kalau seperti ini, insya Allah jalan. Apa sih tujuan dipijat ini? Tujuan dipijat ini jantungnya kita tekan supaya dia memompa keliling badan. Seperti itu. Berapa kali Pak? Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 10. 1, 2, 3, 4, 15. 20. 25. 30. Sudah 30 yang dilakukan kemudian adalah tiup. Berarti ini siklus keberapa Pak? Siklus keberapa ini? Siklus kedua. Lanjut Bapak, masih kedua Bapak. Masih kedua, lanjut yang mana lagi Bapak? Oh sudah ditiup, tiupnya kita lewati. Langsung Bapak lagi. 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30. Siklus berapa ini? Ketiga. Berapa kali? 5 kali. Berarti lanjut yang keempat Bapak. Stop aja di Bapak, nanti capek. Kalau sudah 5 kali yang dicek apa? Kalau sudah 5 kali lakukan hal yang awal tadi, dicek lagi. Nadinya dicek Bapak. Dari tengah ke arah penolong ditekan. Ternyata sudah ada nadinya. Apa yang dilakukan kemudian? Ngaran, pegel. Cek nafasnya. Pasien sudah ada nafas, pasti ada nadi. Tapi kalau ada nadi, belum tentu nafas. Dicek Bapak, cek nafas bagaimana tadi? Ditekuk dia, didekatkan, didengarkan, oke. Ternyata tidak bernafas. Beberapa kejadian, pasien ini ternyata dia kesedak, entah makanan, entah minuman. Kalau makanan apa yang dilakukan? Kalau pasien ini tersedak makanan, yang dilakukan adalah kita ambil makanannya. Dengan apa? Masukkan jari, menjauhi mulut, kembali diambil. Entah kangkung, entah pentol, entah apa kita ambil. Kalau pentolnya masih enak kita makan, enggak terus. Kalau cairan, gimana caranya? Betul, caranya roll. Kita coba roll Pak. Semuanya begini, kakinya bapak-bapak begini. Sudah, kita pegang dari terjauh, stop, dua-duanya terjauh, tangan kanannya juga terjauh, kanan terjauh. Kalau sudah, ngeroknya sampai tinggal duduk tok gini. Nah, sehingga pasien ini miring, cairannya keluar. Kalau ada luka tidak Bu, maka yang dilakukan adalah namanya finger swab. Finger swab itu adalah kita ambil cairannya dengan kasa, kain, baju penolong, jilbabnya ibu, bajunya dia sendiri, semua kain, silakan diambil, diperes. Setidak-tidaknya ini mengurangi sumbatan nafasnya yang ada di sini. Sudah, ternyata sudah nafas, sudah ada nadi, bahkan sudah sadar. Yang dilakukan berikutnya adalah sudah cukup. Itu mulai dari evakuasi dan lain-lain. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau jatuh dari pohon? Jatuh dari pohon. Cara termudah adalah cari papan yang keras. Papan apapun. Saya barusan jalan-jalan dapat 2. Yang satu apa? Itu papan keras. Ada kursi. Naikkan pelan-pelan dengan cara dia terus lurus, naikkan bawah. Di belakang ada apa? Tangga. Saya tadi di belakang ketemu tangga.
pakai tangga itu. Tangga itu lurus keras, jadi dia tetap gitu. Ada lagi pertanyaan lain? Kita ngomongkan patah tulang. Patah tulang, bapak tetap di sini aja. Sudah capek belum? Boleh saya minta ini? Patah tulang, konsepnya adalah kita bawa patahan itu ke tempat yang kita bawa pasien itu ke pusat kesehatan yang terdekat. Kita ngomongkan dari pertolongan pertama dulu. Pertolongan pertama adalah stabilisasi. Apa stabilisasi itu? Yang patah tidak boleh bergerak, kita stabilkan di tempat yang sama. Sopak seperti ini. Sopak itu lurus, keras, lembut. Mas, kayak gini tidak ada, silahkan pakai apapun yang keras, lembut. Mas, plastik nggak bisa, mas, karet nggak bisa, harus keras, dia tetap kaku. Fungsinya adalah untuk menahan supaya dia tidak bergerak. Caranya bagaimana? Bapak boleh berdiri. Peraturan dari membidai, satu, lurus. Jadi kalau ada lurus tapi tidak keras, jangan. Setelah lurus, keras. Yang kedua, lembut. Lembut enak apa? Supaya yang luka yang ini tidak sakit. Yang kedua, melewati 2 batas sendi. Contoh, amit-amit cabang bayi, naudzubillah bin dzalik. Kalau ini yang patah, maka harus yang terikat sendi atas sama sendi. Kalau ini, berarti yang terikat adalah ini dan ini. Kita pakai yang agak pendek. Jadi tidak usah yang sepanjang ini. Ada yang agak pendek. Kalau ini untuk apa Bapak Ibu? Kaki. Berarti kalau paha ini patah, jadi ini ada di sini. Terus kita ikat. Kalau tertutup, kalau terbuka yang dilakukan adalah cocok. Makanya pakai apa? Kalau terjadi di sini dan sekarang, kita tekan pakai apa? Boleh, bapaknya lepas kaosnya, coba saya tekan. Cara ikatnya bagaimana? Kalau yang patah di sini, maka satunya adalah di sini. Kenapa kok sini? Kalau ada di samping dan belakang, dia tidak bisa nekuk, tidak bisa goyang. Kalau di samping kiri kanan, dia masih bisa berdiri. Ini bidai. Selanjutnya adalah kalau sudah dibidai, distabilisasi, maka kita evakuasi. Bagaimana dengan mobil pribadi? Silakan. Yang patah adalah kaki, jadi badannya masih bisa dibawa untuk duduk. Ternyata yang patah adalah tangan, tidurkan kakinya yang ditekuk. Kalau tidak ada mobil pribadi, alangkah baiknya pakai pick up. Enak pick up itu tinggal naikkan, tinggal turunkan. Kalau ada lagi ambulans siaga desa, pasti ada di semua desa. Ada pertanyaan lagi? Bapak sudah duduk, silakan. Peraturan dari bencana, Bapak BPBD semua yang pakai mobil orangnya tadi, mereka punya prinsip selamatkan yang memiliki harapan hidup lebih banyak. Karena gawat darurat itu ada 2, gawat darurat biasa dan di bencana. Kalau ada di bencana, kita selamatkan yang ada harapan hidup lebih banyak. Karena kenapa? Kalau kita selamatkan yang jelek dulu, tingkat selamatnya sedikit, maka korban akan tambah banyak. Mas, gimana kalau kesetrum? Saya naik pohon kesetrum, kejadian 1 minggu yang lalu di Pacet. Apa yang dilakukan? Pertama, pandan, betul. Yang terlalu pertama adalah koordinasi. Jadi Bapak Ibu tidak usah nekat untuk naik. Sebelum selamatkan pasien, ingat 3A. Amankan diri, amankan lingkungan, amankan pasien. Apa itu maksudnya? Amankan diri, Bapak pakai masker, pakai sarung tangan. Tidak ada sarung tangan, pakai kresek, silahkan. Amankan lingkungan. Kalau pasien itu di atas pohon, kesetrum, lingkungannya nggak aman.